Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Fezerio Hidayat. Di video kali ini saya akan membuat sebuah project small office, di mana ini meliputi crimping, rakit PC, topologi, konfigurasi mikrotik, kemudian membuat server point, lalu printer server, dan bagaimana cara menangani sebuah error pada PC yang tidak dapat connect ke printer. Di sini saya akan membuat kabel strike terlebih dahulu. Langkah pertama kita akan mengupas kabel dengan tang kerimping. Lalu kita buang bagian aluminium foil dan bagian plastik. Kemudian kita pisahkan kabel yang berputar dan berpasangan ini. Setelah itu kita susun dan luruskan sesuai dengan warna kabel strike, yaitu putih oranye-oranye, putih hijau-biru, putih biru-hijau, putih coklat-coklat. Setelah kabel lurus, kita potong menggunakan tang kerimping. Lalu masukkan RJ45. Kemudian kita kerimping menggunakan tang kerimping. Dan ini adalah hasilnya.
Selanjutnya kita akan membuat ujung kedua dari kabel strike. Buat seperti yang kita buat di ujung pertama kabel strike. Susun warnanya seperti ujung pertama kabel strike, yaitu putih oranye-oranye, putih hijau-biru, putih biru-hijau, putih coklat-coklat. Dan ini adalah hasilnya. Selanjutnya kita crimping kabel cross.
Warna pada ujung pertama kabel cross masih sama seperti kabel strike, yaitu putih oranye-oranye, putih hijau-biru, putih biru-hijau, putih coklat-coklat. Dan ini adalah hasilnya. Kemudian kita akan membuat ujung kedua dari kabel cross. Susunan warna pada ujung kedua kabel cross yaitu putih hijau-hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat-coklat. Perbedaan saat mengkerimping kabel cross yaitu pada susunan warna kabel di salah satu ujung kabel.
Dan ini adalah hasilnya. Setelah crimping selesai, kita akan mengetes kabel tersebut dengan LAN tester. Pertama kita akan mengetes kabel strike terlebih dahulu. Mundur aja. Gas. Bar. Jangan dimatiin dulu. Udah itu. Udah kan? Dan Oke, udah. Selanjutnya kita akan mengetes kabel cross. tahu yang kecil gua ada di dunia orang ini sih cuma mau bikin ginian ya. Ini tracing kalau itu nggak bisa. Ya sudah aja testimoni kan tidak sampai. Ini balik. Kalau kan yang dekat JNT sih. Tapi kayaknya cuma spare part doang nih. Gila itu udah gila ya. Emang kan masuk ya. Oke, udah sih ya. Selanjutnya kita akan mulai merakit besi. Gini. Untuk memasang prosesor, kita harus menyamakan segitiga yang berada di prosesor dan segitiga yang berada di mainboard. Lakukan dengan hati-hati dan presisi. Setelah prosesor terpasang, kita lanjut memasang kipas atau heatsink. Pastikan kipas sudah terpasang dengan kuat dan benar pada mainboard. Pasang kabel pada bagian yang bertuliskan CPU fan di mainboard. Kemudian kita pasang RAM. Perhatikan bagian ini saat memasang RAM agar tidak terbalik. Kemudian kita tekan sampai RAM mengunci. Kemudian kita pasang kabel PSU.
Selanjutnya kita pasang kabel USB. Lalu kabel audio. Kemudian kita pasang kabel F-panel sesuai dengan urutannya. Selanjutnya kita akan memasang kabel USB. Yang pertama ini untuk mengirim daya ke monitor. Yang kedua ini untuk mouse. Yang terakhir untuk keyboard. Kemudian kita pasang kabel VGA. Pastikan memasangnya tidak terbalik. Kemudian kalian putar searah jarum jam. Terakhir kita colokkan kabel power. Setelah semuanya terpasang, kita nyalakan PC. Kemudian tekan F1. Nah, sekarang kita sudah berada di menu BIOS. Deketin aja, deketin. Pertama, pokoknya jelasin ya. Ini kelihatan. Kita masukin ke Ether 1. Oke, habis itu ini ke switch Ether 2. Oke, habis itu yang ini kita masuk ke switch ke port 1. Setelah itu ini untuk dari breaker itu arahnya. Nah, udah kita colok ke sini. Di situ ini. Oke, mantap. Setelah itu kita arahin. Oke, mantap. Ke port 4 udah itu doang ya? Bukan ini. Oke, jadi itu aja ya.
Pertama di sini kalian hubungkan perangkat PC kalian atau laptop kalian dengan MikroTik. Oke, lalu langsung saja masuk ke dalam Winbox. Kemudian masuk ke MikroTik kita konekkan. Di sini saya belum reset ya, saya reset dulu. Oke, kita masuk lagi. Nah, di sini saya hapus dulu. Oke, di sini sudah terreset. Pertama saya atur bridge-nya dulu. Kita buat bridge 1 dan bridge LAN. Lalu kita atur portnya juga. Kita atur Ether 1 dengan bridge 1. Karena saya menaruh sumber internet di port 1 atau Ether 1, bisanya kita bridge LAN. Termasuk wireless juga termasuk kita bridge LAN. Lalu kita atur IP-nya, IP address. Di sini kita tambahkan IP lokal kita. Nah, ini adalah IP yang akan kita gunakan. Lalu setup untuk DHCP-nya. Kita atur ke bridge LAN, lalu next saja. Oke. Lalu kita buka aja DHCP client, tambahkan dengan sumber internet kita yaitu bridge 1. Oke, bound. Lalu kita ke terminal untuk memastikan apakah MikroTik kita sudah mendapatkan internet. Sudah. Lalu ke firewall. Yang kita atur NAT kita. Actionnya kita ganti ke masquerade. Lalu di bagian general, chainnya sourcenet, dan out interface-nya kita bridge 1. Oke, sudah selesai. Lalu kita ke wireless. Sini kita nyalakan wireless kita dengan klik checklist dan ubah ke AP bridge modenya. SSID-nya kita ganti, terserah kita untuk nama WiFi kita. Di sini saya mau buat security profile dulu. Mode dynamic key. Lalu ini untuk password wifi kita. Lalu kita klik OK. Kita balik lagi ke tempat yang tadi. Lalu kita pilih security profile, tambahkan profil yang baru saja kita buat. Lalu kemudian kita ke ini udah selesai belum? Udah. Lalu kita ke hotspot. Oke, hotspot setup. Kita atur ke bridge LAN, next lagi. Nah, ini untuk domain name-nya kita, DNS-nya kita terserah kita. Yang penting di akhirnya kita tambahkan .com, .net atau .id, itu terserah kalian. Nah, di sini untuk username dan password hotspot kita. Saya pilih yang gampang aja.
lalu kita atur ke di sini. Kita lanjutnya kita atur bandwidth. Sebelum bandwidth, sini saya atur dulu jumlah pengguna yang dapat mengakses ke hotspot kita. Itu saya atur ke 20 orang. Dan di sini saya atur bandwidthnya. Untuk RX dan TX-nya saya maksimal itu 20 MB. Ini terserah kalian mau batasin berapa sih. 20 MB, mega. Lalu kita selanjutnya kita ke blokir website. Sini saya akan memblokir tiga website. Pertama yaitu Instagram, lalu ada Facebook, yang terakhir YouTube. Untuk Facebook dan IG saya menggunakan address list. Sini saya ketikkan dulu nama, blokir IG, address instagram.com. Oke. Lalu kita tambahkan lagi blokir Facebook, FB, lalu addressnya facebook.com. Oke. Nah, di YouTube saya menggunakan layer 7 protokol. Karena menurut saya ini lebih efektif aja buat blokir YouTube sih. Sini blokir YT. Nah, untuk regexnya kalian bisa ikuti saya aja. Nanti paling saya taruh deskripsi. Oke. Aduh. Nggak ada ya. Mencet oke berarti tadi. Dan nanti ini layer 7 nya kita buat lagi seperti tadi. Kita tambahkan di blokir YouTube, lalu regexnya seperti tadi. Oke, udah selesai. Lalu kita ke filter terus ke ini actionnya kita ubah menjadi drop. Jangan lupa forward. Lalu ini destination address, blokir Facebook, actionnya ubah ke drop. Oke, lanjut lagi sama seperti tadi. Kita atur ke drop, ke advance, destination address, blokir IG, general, forward. Oke lagi. Nah, yang terakhir YouTube. Sama seperti tadi, bedanya hanya di bagian advance-nya saja posisinya. Dia ada di bawah destination address. Di sini sama, kita ubah ke drop. Oke. Sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap uji coba. Pertama kita akan menguji coba hotspot, login hotspot kita, cesario.com. Oke, bisa berhasil masuk. Di sini saya masukkan username dan password saya. Oke, berhasil connect ya. Lalu kita tes bandwidth di web speedtest.net. Lalu kita go. Kita lihat apakah di bawah 20. Masih terlihat di bawah 20 ya. Download benar di bawah 20. Untuk upload apakah berhasil juga. Berhasil ya. Sini sama, stabil di bawah 20.
Oke, lanjut ke blokiran website kita, yaitu Facebook, lalu IG, Instagram, lalu yang terakhir YouTube. Di sini juga saya bakal buka website lain, detik.com. Ini untuk memastikan saja kalau kita masih bisa mengakses website lain. Oke, kita scroll. Oke, masih bisa ya. Di sini kita lihat, oke, Facebook, IG, dan YouTube tidak dapat diakses. Sudah tidak bisa masuk, berarti kita sudah berhasil. Pertama kita buka Rufus. Pastikan kalian sudah memasukkan flashdisk ke PC atau laptop kalian. Selanjutnya kita masukkan ISO breaker. Dengan cara klik select, pilih breaker, lalu klik open. Kemudian start, lalu OK. Selanjutnya close, lalu eject flash disk dari PC. Pertama nyalakan PC, lalu masuk ke BIOS dengan menekan tombol delete di keyboard. Lalu kita ubah agar flashdisk kita menjadi boot option nomor 1. Setelah itu langsung kalian save. Pertama pilih install breaker base with wizard. Di sini saya memilih zona waktu
Jakarta. Kemudian pilih Guided Use Entire Disk, lalu klik Enter, kemudian pilih Yes. Di sini kalian yes aja. Setelah instalasi selesai, kita masuk lagi ke menu BIOS. Lalu kalian ubah harddisk atau SSD kalian menjadi boot option nomor 1. Setelah itu simpan. Lalu kita login IPPBX. Di sini kita tulis root, lalu untuk passwordnya breaker, pastikan B-nya besar. Lalu kalian ketik komen ini untuk mengubah IP statik kita menjadi IP DHCP.
Pertama, tekan tombol I di keyboard. Di sini kalian bisa menghapus dari address sampai gateway. Atau kalian bisa menggunakan tanda pagar seperti saya. Lalu ubah static menjadi DHCP. Kemudian tekan tombol escape dan ketikkan *2 wiki tanda seru. Lalu kalian restart network menggunakan komen seperti ini. Lalu ketik if down @0 dan if up @0. Di sini kita sudah mendapatkan IP dari MikroTik. Kemudian kalian ketik IP dari server breaker di browser kalian. Di sini kita lanjut aja. Untuk username-nya administrator dan passwordnya breaker, B-nya gede, sama seperti tadi. Lalu klik IPPBX Administration, kemudian pilih extension. Lalu kalian buat extension untuk perangkat yang akan digunakan untuk telepon. User extension kalian isikan dengan nomor telepon. Lalu display name untuk nama. Lalu untuk akun kode, samakan dengan user extension, dan secret untuk password. Ini jangan lupa diganti menjadi H264 agar kita bisa melakukan video call. Kemudian kalian buat satu extension lagi untuk PC. Setelah itu jangan lupa di apply, kemudian continue. Langsung saja kita buka Linpon. Lalu kalian isi sama seperti dengan extension yang sudah kalian buat. Sebelum itu, pastikan perangkat yang kalian gunakan sudah terhubung dengan jaringan yang sama dengan server breaker. Untuk transportnya kita pilih UDP. Karena di sini ada banyak akun, di sini saya ubah ke akun yang baru saja saya masukkan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ketik nomor telepon dan lakukan video call. Untuk melakukan printer server, pastikan printer sudah terhubung dengan PC yang akan dijadikan sebagai server printer. Pertama, pergi ke control panel, lalu masuk ke Advanced Sharing Setting.
Nyalakan seluruh file and printer sharing dan pastikan kalian sudah menonaktifkan password. Lalu masuk ke control panel lagi dan pergi ke view device and printer. Pastikan kalian sudah mencentang kotak ini. Selanjutnya kalian ketik double backslash lalu IP dari server printer. Untuk mengetahui IP dari server printer, kita bisa melihat di CMD atau CMD. Dan kalian ketik ipconfig. Lalu open, kemudian kalian konekkan dengan printer. Setelah itu kita masuk ke control panel dan pergi ke device and printer. Lalu cari printer yang memiliki IP yang sama dengan server printer milik kita. Klik kanan, lalu pergi ke printer properties. Lalu klik print test page. Untuk melihat apakah PC kedua atau PC klien dari printer server sudah bisa melakukan print ke printer. Yang terakhir, saya akan memberitahu bagaimana cara menangani error 0x000011B pada saat melakukan connect ke printer di PC klien. Pertama, kita masuk ke regedit. Kemudian pergi ke Windows NT. Kemudian buat key baru dan namakan printer. Setelah itu tambahkan di Word 32 bit dan ketik copy file polish. Selanjutnya pergi ke print,
Lalu tambahkan the word 32 bit baru dan namakan RPC out and level privacy enable. Setelah itu, kalian bisa melakukan restart pada PC klien kalian. Oke, jadi segitu aja project Small Office kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.